Yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat, diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Pemerintah pusat merupakan yang tertinggi serta satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan suatu kekuasaan atas keinginan pemerintahnya. Bagian pemerintah kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. A. Bentuk negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan yaitu negara yang sederhana tetapi dapat menghasilkan negara yang kuat, karena hanya terdapat satu pemerintahan yang berdaulat ke dalam dan keluar. B. Konsep negara kesatuan. Konsep negara kesatuan yaitu negara tunggal atau satu negara yang berpusat ke dalam satu pemerintahan. Maksudnya dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh warga negara. Hakikat negara kesatuan sesungguhnya adalah kedaulatan yang tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat pun tidak dibatasi. C. Macam-macam negara kesatuan. Terdapat dua, yang pertama adalah sistem sentralisasi dan yang kedua adalah sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi adalah bentuk negara di mana pemerintah pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dari pusat hingga ke daerah. Singkatnya, pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana belaka. Yang kedua adalah negara kesatuan. Sistem desentralisasi adalah bentuk negara di mana pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan negara memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Biasanya disebut dengan hak otonom. Sejarah terbentuknya negara kesatuan di Nusantara. Sejarah Indonesia meliputi rentang waktu yang sangat panjang mulai dari zaman prasejarah hingga zaman reformasi yang kita jalani. Zaman prasejarah ditandai dengan munculnya manusia Jawa. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era. Yang pertama era prakolonial, munculnya kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Yang kedua adalah zaman era kolonial yang mengandalkan jalur perdagangan dengan masuknya orang-orang Eropa seperti Belanda, Portugis, dan Spanyol yang menginginkan rempah-rempah yang ada di Indonesia sehingga mengakibatkan penjajahan selama kurang lebih 3,5 abad di antara abad ke-17 sampai abad ke-20. Era kemerdekaan awal, pasca reformasi kemerdekaan Indonesia 1945 sampai jatuhnya Soekarno. Era Orde Baru, 32 tahun masa Soeharto dari 1966 sampai 1998. Serta masa reformasi yang kita jalani seperti sekarang. Selanjutnya kita akan membahas peranan kerajaan di Nusantara, yaitu yang pertama adalah peran kerajaan Hindu-Buddha, dan yang kedua adalah peran kerajaan Islam. Kerajaan Hindu-Buddha adalah rangkaian peradaban masyarakat di Indonesia masa lalu yang berpusat pada sebuah kerajaan yang bercorak agama Hindu-Buddha. Adapun peran agama Hindu dan Buddha di Nusantara sangat berperan penting dalam integritas bangsa Indonesia. Contohnya pada kerajaan Majapahit yang bercorak Buddha, yang mana pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk bersama Patih Gajah Mada memiliki jiwa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Terbukti dengan janji atau sumpah palapa yang dibuat Patih Gajah Mada yang ingin menyatukan Nusantara. Yang kedua adalah kerajaan Islam. Berikut ini adalah peran kerajaan Islam di Nusantara, yaitu yang pertama mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk di kerajaan tersebut. Kedua, mengubah budaya upeti yang banyak digunakan di zaman kerajaan sebelumnya. Yang ketiga, memudahkan transaksi perdagangan dengan cara pedagang dari kawasan Timur Tengah. Yang keempat, menciptakan tata kehidupan baru yang lebih sesuai dengan apa yang ada pada ajaran Islam. Dan yang kelima, dalam bidang keagamaan, kerajaan Islam memiliki kewajiban untuk menciptakan perdamaian kepada seluruh rakyat, sehingga dalam melakukan kegiatan sehari-hari tidak akan terganggu dengan ancaman keselamatan. Selanjutnya kita akan memasuki kerajaan Hindu di Nusantara beserta proses terbentuknya. Yang pertama adalah kerajaan Kutai. Perlu kita ketahui kerajaan ini
menjadi salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai Martadipura terletak di tepi Sungai Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur. Ini diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Kudungga. Kerajaan Kutai mendapatkan masa kejayaan pada masa pemerintahan Mulawarman. Runtuhnya kerajaan Kutai mulai terjadi kala dipimpin oleh raja yang bernama Maharaja Dharma Setia. Kerajaan Kutai memiliki 7 prasasti. Prasasti Yupa yang ditemukan dan menjadi bukti sejarah berdirinya kerajaan Kutai. Semua peninggalan itu ditulis dalam bahasa Palapa dan Sanskerta. Yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-4 dan abad ke-5 Masehi berdasarkan sumber sejarah prasasti yang ditemukan oleh beberapa tempat seperti kebun kopi Ciarutan dan didirikan oleh Raja Dera Jaguru Jaya Singgawarman. Kerajaan Tarumanegara memiliki raja paling masyhur bernama Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara berada di lembah Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Selain itu, runtuhnya kejadian ini dikarenakan adanya masalah keluarga. Kerajaan Tarumanegara juga mengalami banyak gempuran dari kerajaan Majapahit sehingga mengalami kesulitan untuk bertahan. Peninggalan kerajaan Sriwijaya yang akan melambangkan kejayaan yaitu ditemukan 7 peninggalan kerajaan Tarumanegara di Pulau Jawa. Adapun 5 koleksinya di Bogor seperti Prasasti Muara Cianten, Prasasti Jambu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Ciarunten, dan Prasasti Pasir Awi. Kemudian, 1 prasasti ditemukan di Jakarta, yakni Prasasti Tugu, serta prasasti lainnya ditemukan di Banten, yakni Cidang Hiang. Kerajaan bercorak Hindu selanjutnya adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang terletak di daerah Medang Satu Bumi Mataram atau daerah sekitar Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Sejarah Kerajaan Mataram kuno dapat diketahui dari prasasti dan candi. Kerajaan Mataram kuno awalnya diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Setelah Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh Panangkaran. Dari prasasti Balitung diketahui bahwa Raja Panangkaran bergelar Sailendra Sri Maharaja Dyah Pancapana Rakai Panangkaran. Sesudah Panangkaran meninggal, Kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi 2, yaitu Kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu meliputi Jawa Tengah bagian utara di bawah pemerintahan dinasti Sanjaya, dan Kerajaan Mataram yang bercorak Buddha meliputi Jawa Tengah bagian selatan di bawah pemerintahan dinasti Sailendra. Kemudian Kerajaan Mataram kuno dipersatukan kembali dengan perkawinan politik Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Pramodawardhani dari keluarga Sailendra. Raja terbesar Kerajaan Mataram kuno adalah Raja Balitung. Dengan Raja Balitung, Kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaannya. Dia banyak membangun candi dan prasasti. Contohnya adalah Candi Prambanan, Daksa, Tuludang, dan Wawa. Materi selanjutnya yaitu tentang kerajaan-kerajaan Buddha di Nusantara beserta proses terbentuknya. Masyarakat Nusantara yang pada awalnya sekitar abad ketiga menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, kemudian menganut agama Buddha. Awal mula masuknya agama Buddha dimulai pada tahun 1 Masehi melalui suatu hubungan dagang antara Indonesia dan India. Hubungan dagang yang terjalin ini kemudian diikuti dengan melakukan hubungan dalam bidang kebudayaan seperti sistem pemerintahan, sosial budaya, dan hubungan agama. Melalui hubungan kebudayaan yang meliputi bidang agama inilah akhirnya menjadi cikal bakal masuk dan dikenalnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya ajaran Hindu-Buddha di Nusantara mengalami perkembangan pesat di masyarakat dan terbentuklah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Berikut adalah beberapa kerajaan bercorak Buddha di Nusantara. 1. Kerajaan Sriwijaya.
Kerajaan Sriwijaya sempat menjadi salah satu yang terbesar di Nusantara, tepatnya berdiri pada sekitar abad ke-7 Masehi di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pendirinya disebut bernama Dapuntahyang Sri Jayanasa. Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di Kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Kerajaan Sriwijaya pernah menguasai maritim dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Namun, masa jaya Sriwijaya mulai meredup dimulai pada awal abad ke-11 Masehi. Penyebabnya karena adanya serangan dari kerajaan Chola di India Selatan yang ingin mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Kerajaan bercorak Buddha selanjutnya adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga berkembang di Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini diperkirakan terletak di bagian utara Jawa Tengah yang mencakup mulai dari Pekalongan hingga ke Jepara. Bahasa yang digunakan di Kalingga terdiri atas Sangsekerta, Jawa kuno atau Kawi, dan Melayu kuno. Penguasa Kalingga yang menonjol dan berhasil membawa kerajaan tersebut pada masa kejayaannya adalah Ratu Sima, yang naik tahta menggantikan suaminya, Raja Kartikeya Singha. Keberadaan kerajaan Kalingga ini dibuktikan dengan sumber sejarah lokal dan sumber sejarah asing. Pada sumber sejarah lokal terdapat dua buah prasasti, yaitu Prasasti Tukmas dan Prasasti Sujumerto. Sedangkan sumber sejarah asing berasal dari catatan dinasti Tang yang menyebutkan adanya kerajaan Holing atau Kalingga yang terletak di perairan utara. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara beserta proses terbentuknya. Berikut adalah beberapa kerajaan Islam di Nusantara, yaitu Samudra Pasai dan Malaka, dua kerajaan Islam pertama. Dalam sejarah Islam di Nusantara, Samudra Pasai diakui sebagai kerajaan Islam pertama. Tanggal tahun di batu nisan Malik As-Saleh 1297 diterima kalangan ahli sejarah sebagai waktu berdirinya Samudra Pasai menjadi sebuah kerajaan Islam. Teks Hikayat Raja Pasai, satu teks klasik Melayu tentang kerajaan tersebut, menyebut bahwa Malik As-Saleh adalah raja muslim pertama kerajaan Samudra Pasai. Lebih jauh, teks tersebut menuturkan bahwa Merah Silu, nama pra-Islam, Malik Al-Saleh membangun sebuah istana di satu wilayah di Sumatera, Pasai. Dia tidak lama setelah berkuasa segera masuk Islam dan bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Dalam teks tersebut juga digambarkan bahwa masuknya Merah Silu ke Islam terjadi setelah dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW yang mengajarkannya membaca dua kalimat syahadat. Sejak itu, Merah Silu beralih nama menjadi Malik Al-Saleh dan Samudra Pasai selanjutnya disebut Samudra Dar al-Islam, sebutan untuk menekan bahwa kerajaan tersebut berada dalam Islam. Kerajaan tersebut juga diperkuat catatan perjalanan Marco Polo, seorang dari Venesia. Dia menyatakan bahwa beberapa tahun sebelum tanggal yang tertera di batu nisan, Samudra Pasai belum berkembang menjadi sebuah kerajaan dan juga belum beralih ke Islam. Samudra Pasai waktu itu lebih merupakan salah satu pusat dagang di pantai utara Sumatera. Karena itu dikatakan bahwa pembentukan Samudra Pasai menjadi sebuah kerajaan, perkembangannya menjadi kerajaan terkemuka di Nusantara pada abad ke-14 berlangsung sejalan proses Islamisasi di Nusantara. Hal yang sama juga berlaku di Kerajaan Malaka. Parameswara, pendiri pertama dan sekaligus pembangun kerajaan tersebut adalah pula raja yang pertama masuk Islam atas jasa para ulama di Samudra Pasai yang mulai berpindah ke Malaka. Raja Malaka pertama tersebut masuk Islam tidak lama setelah dia berkuasa dan berganti nama menjadi Iskandar Shah. Keislaman Parameswara juga digambarkan dalam teks sejarah Melayu tentang kerajaan Malaka melalui proses mimpi di mana dia bertemu Nabi Muhammad yang membimbingnya menyebut dua kalimat syahadat. Ini merupakan simbolisasi masuknya Raja Malaka menjadi Muslim dan selanjutnya juga berdirinya Malaka sebagai kerajaan Islam. Sumber-sumber sejarah yang ada seperti catatan perjalanan seorang Portugis
Tom Pires menggambarkan bahwa Kerajaan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 berbarengan dengan intensifikasi Islamisasi dan perkembangan ekonomi perdagangan maritim di Selat Malaka. 2. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-15 tahun 1496 Masehi. Pendirinya adalah Ali Mugayat Shah. Di awal-awal masa pemerintahannya, wilayah Kesultanan Aceh berkembang hingga mencakup Dayak, Pedir, Pasai, Deli, dan Aru. Pada tahun 1528, Ali Mugayat Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar yang berkuasa hingga tahun 1568. Kesultanan Aceh mengalami masa keemasan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, yang menjabat pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa kepemimpinannya, Aceh telah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Selat Malaka. Kejadian ini dilukiskan dalam La Grande Encyclopédie, bahwa pada tahun 1582, bangsa Aceh sudah meluaskan pengaruhnya atas pulau-pulau Sunda, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta atas sebagian tanah semenanjung Melayu. Selain itu, Aceh juga melakukan hubungan diplomatik dengan semua bangsa yang melayari Lautan Hindia. Kemunduran Kesultanan Aceh bermula sejak pengangkatan Sultan Iskandar Sani pada tahun 1641. Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan Mandailing, Deli, serta Bengkulu ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1500 sampai 1550 Masehi di bawah pimpinan Sultan Ampel. Wali Songo bersepakat untuk mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama Kerajaan Islam Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Raden Patah adalah bangsawan Kerajaan Majapahit yang menjadi adipati Kerajaan Besar Hindu di Bintaro, Demak, atas bantuan daerah-daerah lainnya yang sudah lebih dahulu menganut Islam. Raden Patah sebagai adipati Islam di Demak secara terang-terangan memutuskan ikatan dengan Majapahit yang pada masa itu sedang berada pada di ujung kemunduran. Ia mendirikan kerajaan Islam dengan Demak sebagai ibu kota. Setelah Raden Patah wafat, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Patiunus atau Pangeran Sabrang Lor. Setelah menduduki jabatan sebagai raja, ia merencanakan suatu serangan terhadap Malaka. Serangan yang dilakukan mengalami kegagalan karena kerasnya ombak dan kuatnya pasukan Portugis. Ia kembali ke Demak pada tahun 1513 Masehi. Patiunus digantikan oleh Sultan Trenggono yang dilantik Sunan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Ia memerintah pada tahun 1524 sampai 1546 Masehi. Pada masanya, agama Islam berkembang sampai ke Kalimantan Selatan. Dalam penyerangan ke Belambangan, Sultan Trenggono meninggal. Kedudukannya digantikan oleh adiknya Prawoto. Pada masanya terjadi kerusuhan sehingga ia terbunuh. Kedudukannya kemudian digantikan oleh Joko Tingkir yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Pada masa ini, kerajaan Islam Demak pindah ke Pajang. 4. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Raja pertamanya adalah Joko Tingkir yang berasal dari Pengging. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Setelah ia mengambil alih kekuasaan dari tangan Arya Penangsang pada tahun 1546 Masehi, seluruh kebesaran kerajaan dipindahkan ke Pajang. Ia mendapat gelar Sultan Adiwijaya. Kerajaan Pajang tidak berlangsung lama dalam sejarah kerajaan Islam di Jawa. Tetapi kerajaan ini telah menorehkan sejarah tentang eksistensinya sebagai salah satu kerajaan Islam yang pernah berpengaruh di Jawa. 5. Kerajaan Mataram. Raja pertama Mataram adalah Senopati.
Senopati berkuasa sampai tahun 1601 Masehi. Sepeninggalnya, ia digantikan oleh putranya bernama Seda Ingkrapyak yang memerintah sampai tahun 1613 Masehi. Seda Ingkrapyak digantikan oleh putranya Sultan Agung yang memerintah dari tahun 1613 sampai 1646 Masehi. Sultan Agung telah mempersatukan Jawa Timur dengan Mataram serta daerah-daerah yang lain sejak tahun 1630 Masehi. Ia mencurahkan perhatiannya untuk membangun negara, seperti menggalakkan pertanian, perdagangan dengan luar negeri dan sebagainya. Bahkan pada zaman Sultan Agung juga kebudayaan, kesenian dan kesusastraan sangat maju. Pada masa kerajaan Sultan Agung inilah kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Namun, karena terjadinya beberapa pemberontakan sepeninggal Sultan Agung, maka kerajaan Mataram mengalami keruntuhan. 6. Kerajaan Cirebon dan Banten. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di daerah Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Ia diperkirakan lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi dalam usia 120 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulailah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Demikian pula dengan Kerajaan Banten. Setelah Sunan Gunung Jati menaklukkan Banten pada tahun 1525 Masehi, ia kembali ke Cirebon. Kekuasaan diserahkan kepada putranya, yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin kemudian menikah dengan Putri Demak dan diresmikan menjadi Panembahan Banten pada tahun 1552 Masehi. Ia meneruskan usaha-usaha ayahnya dalam meluaskan daerah-daerah Islam, yaitu ke Lampung dan Sumatera Selatan. Pada tahun 1527 Masehi, ia berhasil menaklukkan Sunda Kelapa. Pada tahun 1568 Masehi, ketika kekuasaan Demak beralih ke Pajang, Sultan Hasanuddin memerdekakan Banten. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai Raja Islam pertama di Banten. Ketika ia meninggal pada tahun 1570 Masehi, kedudukannya digantikan oleh putranya yaitu Pangeran Yusuf. Ia menaklukkan Pakuan pada tahun 1579 Masehi, sehingga banyak bangsawan Sunda yang masuk Islam. 7. Kerajaan Banjar. Pada awal abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha atau Banjar yang beragama Hindu. Berkat bantuan Sultan Demak, Sultan Trenggono, Raja Daha dan rakyatnya masuk Islam sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar, dengan raja pertamanya Pangeran Samudra dan diberi gelar Pangeran Suryanullah atau Suryansyah. Setelah raja pertama naik tahta, daerah-daerah sekitarnya mengakui kekuasaannya, yakni daerah Sambas, Batangla, Sukaciana, dan Sambangan. Perkembangan yang sangat menggembirakan pada tahun 1710 Masehi, di zaman kerajaan Islam Banjar ke-7 di bawah pemerintahan Sultan Tahmilillah, telah lahir seorang ulama terkenal yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Kalampayan, Martapura. Beliau membawa sinar yang lebih terang dalam syiar Islam di Kalimantan dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat di wilayah itu, sehingga beliau terkenal sebagai mufti besar Kerajaan Banjar. 8. Kerajaan Goa Talo. Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Hal ini disebabkan kerajaan Goa barulah dikenal sebagai kerajaan yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad 16 atau awal abad 17. Dalam kurun waktu tersebut, para pedagang Muslim dari berbagai daerah Nusantara dan para pedagang asing dari Eropa mulai ramai mendatangi daerah ini. Raja yang pertama menerima Islam sebagai agamanya adalah Raja Talo yang bernama I Malingkang Daeng Manyonri Karaeng Tumanenga Ribonto Biraeng. Tanggal resmi penerimaan Islam itu
ialah malam Jumat 22 September 1605 Masehi atau 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah. Sebagai raja yang mula-mula memeluk agama Islam, diberilah baginda nama Islam yaitu Sultan Abdullah Awwalul Islam. Tak beberapa lama kemudian, Raja Goa ke-14 yang bernama I Mangyarangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin juga memeluk Islam. 2 tahun kemudian, seluruh rakyat Goa dan Talo selesai diislamkan dengan diadakannya sembahyang Jumat pertama di Talo pada tanggal 9 November 1607, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1016 Hijriah. Setelah itu, Islam dikembangkan oleh raja-raja selanjutnya, antara lain Raja Goa yang ke-16 yaitu I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape Sultan Hasanuddin yang terkenal dengan ayam jantan dari timur, yang disegani oleh para penjajah dari bangsa barat. 9. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Gapi atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Kesultanan Ternate adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Mashur Malamo pada 1257, Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Di masa jaya kekuasaannya, membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Adapun Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate saingannya yang bersekutu dengan Portugis. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 karena protes dari pihak Portugis sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas 1494, Tidore menjadi salah satu kerajaan paling independen di wilayah Maluku, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin. Tidore berhasil menolak penguasa POC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Selanjutnya, manfaat mempelajari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Berikut adalah beberapa manfaat kita mempelajarinya. Yang pertama, dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Yang kedua, dapat menjadikan sebagai sumber motivasi atas kesuksesan umat terdahulu. Dan yang terakhir, dapat menjadikan sebagai bahan pelajaran yang berharga, bahan renungan yang tak ternilai harganya. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang proses terbentuknya konsep negara kesatuan melalui kerajaan di Nusantara, Hindu, Buddha, dan Islam. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.